Bab 241, Memilih Teknik dan Jurus. Turnamen besar tahunan sekta Overlord akhirnya berakhir. Dan hasil dari turnamen kali ini bisa dibilang sebagai yang paling mengejutkan sepanjang sejarah sekta berdiri. Seorang murid baru yang bahkan belum genap setahun berada di dalam sekta, berhasil melaju tanpa henti, menyingkirkan banyak murid senior, bahkan menundukkan para murid inti satu persatu. Dan puncaknya ia merebut gelar juara utama. Itu bukan sekadar kemenangan. Itu adalah keajaiban. Nama Wei Yi pun tersebar luas secepat angin topan. Tak hanya di dalam lingkungan sekta Overlord, tapi juga mulai menyebar ke seluruh wilayah Jiangnan, daerah luas yang dipenuhi sekta-sekta besar dan kekuatan tersembunyi. Sekta Bawang kini memiliki seorang jenius baru. Seorang pemimpin baru di antara generasi muda. Dan melihat potensinya, tak perlu diragukan lagi ia akan menjadi salah satu pilar utama sekte di masa depan. Dengan bakat dan pencapaiannya, tentu saja berbagai kekuatan besar mulai melirik dan memperhatikan dirinya. Namun bagi Wei Yi sendiri, hidupnya tak banyak berubah setelah menjadi juara. Setidaknya untuk saat ini, semua tetap berjalan seperti biasa. Keesokan paginya, setelah sarapan sederhana, Wei Yi langsung menuju pavilion arsip teknik sekta, tempat menyimpan seluruh jurus dan teknik rahasia sekta. Sesuai dengan aturan, sang juara turnamen besar sekta akan mendapat 4 hadiah utama. 1 juta tail perak, 10 botol pil peningkat kultivasi, 1 senjata tingkat menengah tingkat harta spiritual, 1 teknik atau jurus tingkat menengah kelas bumi boleh pilih sendiri. 3 hadiah pertama sudah diterimanya tak lama setelah turnamen selesai. Tinggal hadiah keempat yang harus ia ambil sendiri dengan memilih langsung teknik atau jurus yang ia inginkan dari pavilion arsip. Dan dari keempat hadiah itu, yang paling membuatnya bersemangat justru yang terakhir. Saat ia sampai di depan bangunan besar pavilion arsip, banyak murid dan petugas sekte yang kebetulan berada di sekitar segera memberi salam penuh hormat. Selamat pagi, Kakak Wei Yi. Kakak senior, butuh bantuan? Salam hormat, Kakak juara. Bahkan para pengurus sekta pun mengangguk dan tersenyum ramah ketika melihatnya. Namun yang menarik, Wei Yi tidak menunjukkan sikap sombong sedikit pun. Ia membalas semua sapaan dengan anggukan sopan dan senyuman tenang. Ia tahu, setelah pencapaian besarnya, rasa iri dan dengki pasti mulai bermunculan di antara para murid. Dan kalau ia bersikap congkak, akan lebih mudah jadi sasaran fitnah dan bisik-bisik negatif. Meski secara pribadi ia tidak peduli, tapi Wei Yi bukan tipe orang yang suka keributan tak perlu. Kalau bisa menghindari masalah kecil, maka lebih baik tidak menimbulkan alasan bagi orang mencari-cari kesalahan. Dan memang dari sananya, dia bukan orang angkuh. Membalas salam dan bersikap ramah adalah hal wajar bagi orang yang punya tata krama. Sikapnya ini membuat para murid, terutama beberapa murid perempuan, tak bisa menyembunyikan rona merah di wajah mereka. Aku datang untuk mengambil hadiah juara turnamen besar sekta, ucap Wei Yi kepada salah satu pengurus pavilion. Silakan ikut saya, Paman Muda Wei. Jawab petugas itu sambil membungkuk ringan, lalu memimpin Wei Yi menuju lantai 3. Pavilion arsip sekta memiliki 5 lantai, dan tiap lantainya dilindungi formasi penghalang yang kuat. Lantai 1 menyimpan berbagai jurus dan teknik dasar, sebagian besar hanyalah tingkat biasa teknik untuk para murid pemula. Lantai 2 menyimpan teknik kelas Xuan lebih kuat dan mulai sulit dipelajari. Lantai 3 menyimpan teknik kelas bumi kelas menengah yang jauh lebih kuat dan langka. Saat sampai di lantai 3, Wei Yi langsung menyadari perbedaannya. Jumlah koleksi di sini jauh lebih sedikit dibanding lantai bawah. Hanya ada beberapa rak saja. Dan dari sekian banyak yang terpajang, sebagian besar bukan teknik bertarung, melainkan kitab teori dan sejarah kultivasi. Teknik nyata yang bisa digunakan dalam pertarungan langsung sangat terbatas. Lebih parah lagi, semua jurus yang tersedia dilindungi oleh penghalang cahaya berbasis formasi, sehingga sistem yang dimiliki Wei Yi tak bisa menyalinnya diam-diam. Hah? Kalian berdua sudah datang rupanya?
Tanya Wei Yi sambil melangkah santai ke arah dua sosok yang dikenalnya. Li Miaofu dan Liu Gaozhe. Keduanya adalah peringkat kedua dan ketiga dalam turnamen, sehingga mereka juga mendapat hak untuk memilih teknik baru. Namun berbeda dengan Wei Yi, yang bisa memilih tingkat menengah kelas bumi, mereka hanya diperbolehkan memilih dari kelas bumi tingkat rendah. Kebetulan tempat tinggalku, Pavilion Zhixiang, dekat dari sini. Jadi aku datang lebih awal. Jawab Li Miaofu dengan senyum ramah. Wei Yi kemudian melirik ke arah Liu Gaozhe yang langsung membuang muka dan mendengus kesal. Kekesalannya belum hilang. Ia kalah dari Wei Yi dan dalam kondisi tidak ideal pula. Wajar jika ia masih merasa tidak puas, tidak ikhlas. Tapi justru karena itu, Wei Yi semakin santai mendekat. Oh, ini kan senior Liu. Maksudku sekarang sudah jadi junior Liu, ya? Ucap Wei Yi sambil tersenyum lebar, sengaja menyindir dengan suara cerah. Junior Liu, sudah ketemu jurus yang cocok belum? Seketika, wajah Liu Gaozhe memerah. Ia seperti petasan yang dinyalakan langsung meledak emosi. Wei Yi, jangan sok sombong. Kalau berani, ayo kita tanding ulang secara adil. Wei Yi tetap santai, hanya menaikkan alis dan berkata tenang. Tanding ulang? Memangnya kamu anggap pertarungan kemarin itu nggak adil? Padahal waktu itu kamu sendiri tidak keberatan dengan hasilnya. Bahkan yang mengumumkan kemenanganku adalah gurumu sendiri, kepala sekte Zhongruhai. Apa maksudmu? Kamu meragukan keputusan gurumu? Atau kamu sedang bilang, gurumu itu tidak adil? Kalimat itu seperti pukulan telak. Wajah Liu Gaozhe memerah, bibirnya gemetar, ingin menjawab tapi tidak tahu harus dari mana memulai. Aku bukan begitu maksudku. Namun semua sudah terlanjur. Dan jelas sekali, dalam hal adu mulut, Liu Gaozhe bukan tandingan Wei Yi. Bahkan dua Liu Gaozhe pun tak sanggup menang adu argumen 1 lawan 1. Sudahlah, Senior Liu, jangan diladeni. Dia itu memang sengaja cari ribut. Ujar Li Miaofu sambil menarik tangan Liu Gaozhe menjauh. Li Miaofu akhirnya tak tahan melihat situasi itu, ia segera melangkah maju untuk meredakan ketegangan. Sudahlah, jangan diperpanjang. Hanya adu mulut saja, tidak ada gunanya. Ujarnya lembut sambil menatap tajam ke arah Wei Yi. Wei Yi hanya mengangkat bahu sambil tersenyum santai. Aku hanya bercanda, tidak menyangka reaksinya akan seheboh itu. Li Shimei, aku permisi dulu. Ucap Liu Gaozhe dengan nada canggung, lalu segera berbalik turun dari lantai itu. Ia menatap Wei Yi penuh waspada, tampak takut kalau pemuda itu akan kembali melemparkan kata-kata tajam yang menusuk. Daripada membuat dirinya malu lagi, lebih baik ia menghindar saja. Melihat punggung Liu Gaozhe yang buru-buru pergi, Li Miaofu tak bisa menahan tawa. Lihat apa yang kau lakukan, kau sampai membuat Liu Shixing lari terbirit-birit. Aku hanya menggodanya sedikit. Siapa sangka dia begitu memendam perasaan padaku. Jawab Wei Yi dengan ekspresi polos, seolah tak merasa bersalah sedikit pun. Kau merebut gelar juara dari tangannya, siapapun pasti kesal. Sebenarnya Liu Shixing itu tidak buruk, hanya saja dia memang kurang pandai bergaul. Wei Yi mengangguk-angguk, lalu menimpali dengan senyum geli. Dia hanya baik padamu saja. Mungkin karena kau cantik. Tapi kalau terhadap orang lain, dia selalu angkuh dan merasa paling hebat. Li Miaofu hanya tersenyum menahan tawa, tidak menyangkal ucapannya. Namun Wei Yi segera mengubah topik. Ia menatap sekeliling ruangan, matanya berbinar penuh antusias. Ngomong-ngomong, aku bisa memilih 2 jurus atau teknik kultivasi kali ini. 1 jurus tingkat menengah kelas Earth Grade, dan 1 lagi kelas bawah. Kau kan sering kesini, punya rekomendasi? Li Miaofu terkejut. 2 buku? Bukannya pemenang lomba hanya dapat memilih 1 jurus kelas menengah? Wei Yi tersenyum penuh percaya diri.
Aku baru saja resmi menjadi murid inti, jadi dapat bonus tambahan dari kebijakan murid inti. Bisa pilih satu jurus kelas bawah juga. Menjadi juara utama dalam lomba besar tahunan sudah cukup membuat namanya melambung. Namun menjadi senior breter dan naik tingkat menjadi murid inti membuat posisinya semakin kokoh. Di Bawang Zong, status murid inti bukan main-main. Selain mendapat lebih banyak sumber daya, mereka juga punya hak istimewa seperti memilih teknik tingkat tinggi. Li Miaofu mengangguk paham, lalu menunjuk ke arah rak kayu tertinggi di sisi kiri ruangan. Kalau begitu, aku sarankan kau pilih jurus itu. Wei Yi mengangkat kepala, mengikuti arah telunjuknya. Di atas rak itu, tergeletak sebuah gulungan kitab berwarna emas gelap, tampak tua dan sederhana, seolah menyimpan kekuatan besar dalam keheningan. Matanya langsung membelalak, pupilnya menyempit. Jurus Fajra. Tulisan itu tertera jelas di permukaan gulungan. Aura yang terpancar darinya membuat jantung Wei Yi berdetak lebih cepat. Bab 242, Jurus Fajra dan Tinju Naga Gajah Prajna. Jurus Fajra. Saat melihat nama itu tertera di gulungan kuno berwarna emas tua, mata Wei Yi langsung menyipit, pupilnya memancarkan ketertarikan yang mendalam. Ia segera menoleh ke arah Li Miaofu dan bertanya dengan nada penuh rasa ingin tahu. Jurus Fajra ini, apakah ada hubungannya dengan jurus Dewa Fajra tak terkalahkan? Li Miaofu terkejut, sepasang matanya membelalak lebar. Kau tahu tentang jurus Dewa Fajra tak terkalahkan juga? Tanyanya dengan nada nyaris tak percaya. Wei Yi hanya tersenyum tipis, pura-pura tenang. Ia tak bisa menjelaskan bahwa pengetahuannya berasal dari kehidupan masa lalunya rahasia besar yang belum bisa ia bagi dengan siapapun. Maka, ia hanya menjawab sekenanya. Dulu pernah dengar orang menyebutnya. Katanya itu salah satu teknik penguatan tubuh paling langka dan legendaris yang pernah ada. Li Miaofu mengangguk-angguk pelan, tampaknya bisa menerima penjelasan itu. Meskipun negeri Chu termasuk daerah terpencil di wilayah selatan, tetap saja mereka punya akses terhadap kabar dari luar. Mendengar nama teknik itu dari orang lain bukan hal mustahil. Kalau begitu kau pasti sudah tahu sebagian besar latar belakangnya. Lanjut Miaofu. Jurus Fajra ini sebenarnya berasal dari jilid pertama jurus Dewa Fajra tak terkalahkan. Kemudian seseorang mengumpulkan, merapikan, dan menyempurnakannya, hingga akhirnya menjadi teknik penguatan tubuh tersendiri. Walau kekuatannya tidak bisa dibandingkan langsung dengan teknik aslinya, jurus Fajra tetap mewarisi sebagian besar inti dari Dewa Fajra. Kalau kau bisa menguasainya sampai ke tingkat sempurna, sampai ke 10 putaran sempurna, tubuhmu bisa berubah seperti baja dan besi. Ketangguhan fisikmu bahkan bisa menyaingi Liu Shixian. Wei Yi sedikit terperangah. Liu Gaozui adalah seorang yang memiliki darah campuran setengah demon. Secara alami tubuhnya jauh lebih kuat dari manusia biasa, bahkan telah berlatih teknik penguatan tubuh sejak lama. Wei Yi pernah merasakan sendiri betapa kerasnya tubuh pria itu saat mereka bertarung seolah-olah berhadapan dengan batu besar yang bisa menyerang balik. Serius bisa sekuat itu? Tanyanya takjub. Li Miaofu hanya mendengus kecil, seolah tersinggung karena pertanyaannya. Apa aku terlihat seperti orang yang suka berbohong? Katanya sambil melirik kesal. Namun setelah itu, nada suaranya melunak, penuh kehangatan. Memang benar kau lebih menitik beratkan latihan Qi, tapi bukan berarti kau tak bisa melengkapi kekuatanmu dengan tubuh yang kuat. Jika tubuhmu cukup tangguh, kau bisa meningkatkan daya tahan, kekuatan serangan, dan yang paling penting, peluang untuk selamat saat menghadapi bahaya pun akan jauh lebih besar. Wei Yi mengangguk dalam diam, merenungi perkataannya. Selama ini, ia memang memfokuskan diri pada Qi Refinement, berkat kitab Dewa Api Merah sebuah teknik pemurnian Qi kelas tinggi yang menghasilkan Qi merah murni sangat kuat. Inilah salah satu alasan utama mengapa kekuatannya bisa jauh melampaui kultivator lain di level yang sama. Namun untuk teknik penguatan tubuh, ia memang belum terlalu serius. Dulu memang sempat berlatih teknik pemandian api,
tapi itu hanyalah teknik pendamping, bukan teknik utama dalam penguatan tubuh. Alasannya sederhana, sumber daya yang ia miliki terbatas. Penguatan tubuh dan pemurnian Ki adalah dua jalur terpisah yang sama-sama menguras pengalaman dan tenaga. Sejak awal, demi mengejar kekuatan dalam waktu singkat, ia memilih fokus sepenuhnya pada pemurnian Ki. Namun sekarang, saat pondasinya sudah cukup stabil, ia mulai punya ruang untuk memperkuat tubuh juga. Baik, ucapnya mantap. Kalau begitu, aku pilih jurus Vajra. Toh, teknik ini tergolong dalam kelas Earth Grade bawah, masih termasuk dalam hak pilihannya sebagai murid inti. Meski bukan teknik aslinya, jika dilatih dengan sungguh-sungguh, hasilnya pasti luar biasa. Lim Yaofu mengangguk puas. Kau masih punya satu pilihan lagi, teknik Earth Grade menengah. Sudah ada bayangan ingin memilih apa? Ia menatap Wei Yi dengan mata berbinar. Satu tangan menopang dagunya yang mungil. Ada rekomendasi jurus pedang tingkat menengah? Tanya Wei Yi spontan. Namun Lim Yaofu justru menggeleng cepat. Aku tidak menyarankanmu memilih jurus pedang dari sini. Kenapa? Wei Yi heran. Karena sekta Overlord bukan sekta yang terkenal dengan ilmu pedangnya. Jawab Lim Yaofu jujur. Di dalam pavilion ini memang ada beberapa teknik pedang, tapi kekuatannya biasa saja. Mungkin cukup bagus untuk murid biasa, tapi untukmu, aku rasa tak akan banyak berguna. Dan kalau kau berharap bisa memahami inti pedang dari teknik itu, lupakan saja. Lalu ia menunduk sedikit, wajahnya berubah agak malu-malu. Aku sebenarnya punya dua teknik pedang warisan keluarga. Jika kau tertarik, aku bisa. Ia menggigit bibir bawahnya pelan, lalu menatap Wei Yi dengan tatapan serius dan lembut. Jangan sekali-kali. Belum sempat Lim Yaofu menyelesaikan ucapannya, Wei Yi sudah buru-buru menyela, suaranya tegas dan cepat. Bukan karena ia ingin bersikap sopan atau menjaga jarak dengan Miaofu, tapi karena ia tahu betul, ini bukan urusan sepele. Teknik keluarga warisan bukanlah milik pribadi Lim Yaofu. Itu adalah pusaka keluarga, warisan turun-temurun yang memiliki nilai kehormatan sekaligus aturan keras. Jika ia menerima ilmu itu secara diam-diam, maka sama saja Miaofu melanggar hukum keluarga. Dan bila sampai ketahuan, maka yang pertama kali celaka jelas bukan Wei Yi, melainkan dia sendiri. Dalam dunia para kultivator, mentransfer ilmu tanpa izin resmi adalah pelanggaran berat baik di sekta, keluarga, atau aliansi manapun. Sama halnya dengan para murid Bawang Zong yang dilarang keras mengajarkan teknik sekte kepada orang luar. Bila ketahuan, hukuman mati hampir pasti dijatuhkan tanpa kecuali. Lim Yaofu menghela napas, suara lirih dan penuh pengertian. Baiklah, kalau begitu. Ia tak melanjutkan bujukannya. Dalam hati, ia tahu risiko yang harus ditanggung terlalu besar, baik untuk dirinya maupun untuk Wei Yi. Melihatnya seperti itu, Wei Yi pun mengalihkan topik. Ia tidak ingin membuat suasana canggung. Oh ya, katanya, mata kembali berbinar. Kalau begitu, bagaimana kalau aku pilih jurus tinju saja? Jurus Overlord gitu termasuk tingkatan apa? Ia sudah lama mendengar tentang jurus legendaris itu. Sebagai jurus andalan sekta Overlord, namanya sudah terkenal di mana-mana. Tak heran jika kini ia bertanya dengan penuh semangat. Namun, mendengar pertanyaan itu, Lim Yaofu justru tak bisa menahan tawa kecilnya. Jurus Overlord itu satu-satunya teknik bertarung tingkat langit milik sekte ini. Katanya dengan senyum geli. Hanya ketua sekta atau pewaris langsung yang boleh mempelajarinya. Kau pikir kau siapa? Wei Yi langsung terdiam. Ia tak menyangka jurus yang ingin ia pelajari ternyata berada satu tingkat di atas semua teknik yang boleh diaksesnya. Tingkat langit. Jelas bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh murid biasa sepertinya. Kalau begitu, tinju naga gajah prajna bagaimana?
Tanyanya lagi dengan cepat, tak ingin kehilangan momentum. Ia pernah mempelajari tinju naga gajah, dan sejak itu, ia selalu tertarik dengan versi tingkat lanjutnya yang legendaris, tinju naga gajah Prajna. Li Miaofu mengangguk tanpa ragu. Itu masuk tingkat bumi menengah. Masih dalam batas pilihanmu. Jawabnya mantap, seolah ia sudah sangat hafal isi seluruh pavilion teknik itu luar kepala. Mendengar jawaban itu, Wei Yi langsung membuat keputusan. Kalau begitu, aku pilih jurus Vajra dan tinju naga gajah Prajna. Baginya, ini adalah kombinasi yang ideal. Ia tak perlu mengganti teknik inti pemurnian Ki yang sudah dikuasainya. Dan karena tak ada jurus pedang yang cocok untuknya, pilihan antara satu teknik penguatan tubuh dan satu teknik pukulan terasa tepat. Lebih seimbang dan lebih fleksibel untuk berbagai kondisi pertempuran. Namun, ia juga menyadari satu hal. Dua teknik tingkat bumi, meskipun masih dalam jangkauan hak pilih, akan menuntut banyak poin pengalaman jika ingin dikuasai dengan cepat lewat sistem. Untungnya, misi kompetisi antar murid sekte yang baru saja ia selesaikan telah memberinya hadiah besar sejumlah besar pengalaman yang belum ia pakai sama sekali. Tanpa membuang waktu, ia langsung mencari penjaga pavilion untuk mendaftarkan pilihan resminya. Jurus Vajra dan tinju naga gajah Prajna. Semua prosedur dilakukan sesuai aturan. Setelah selesai, ia pun berpamitan pada Li Miaofu. Kembali ke kediamannya, langkahnya penuh semangat dan rasa tak sabar. Dalam hatinya, hanya ada satu hal. Ia ingin segera mulai berlatih. Bab 243, 5 naga menyatu dalam tungku api. Begitu kembali ke kamarnya sendiri, Wei Yi sama sekali tak membuang waktu. Tanpa banyak bicara, ia langsung mempelajari dua teknik baru, jurus Vajra dan tinju naga gajah Prajna. Sesaat kemudian, dua baris informasi tambahan muncul di panel sistemnya. Yang pertama adalah jurus Vajra tingkat 1 0%. Berbeda dengan kitab api Dewa Kairong yang termasuk ke dalam sistem pemurnian Ki, jurus Vajra adalah teknik murni penguatan tubuh refinement. Untuk meningkatkan levelnya, teknik ini tidak bisa hanya mengandalkan latihan biasa, ia membutuhkan penggunaan langsung poin pengalaman XP. Teknik ini terdiri dari 10 tingkat, dan tiap tingkat semakin mahal biayanya. Tingkat pertama, 100.000 XP. Tingkat kedua, 200.000 XP. Tingkat ketiga, 300.000 XP. Dan seterusnya. Total biaya hingga mencapai tingkat ke-10 sempurna, 5,50 poin XP. Inilah alasan utama mengapa Wei Yi sebelumnya enggan menekuni jalur penguatan tubuh. Dibandingkan teknik pemurnian Ki yang hanya butuh XP untuk menaikkan tingkat kultivasi, teknik penguatan tubuh jauh lebih boros. Setiap kali ia mempelajari satu teknik baru, maka XP yang dibutuhkan harus dibayar dari awal tanpa terkecuali. Dan yang paling membuat frustasi, semakin tinggi kualitas tekniknya, semakin besar pula biaya EXP-nya. Namun, keuntungan dari jalur ini juga luar biasa. Setiap teknik baru yang berhasil dipelajari, akan memperkuat dan membangun ulang tubuhnya dari dalam. Bayangkan bila ia mampu menguasai 10 atau bahkan 8 teknik penguatan tubuh, tingkat tinggi tubuhnya bisa menjadi monster yang tak bisa dihancurkan. Dilempar ke dalam kawah gunung berapi pun, ia tetap bisa berjalan keluar dengan santai. Pedang dan kapak akan terasa seperti mengusap besi baja dengan kapas. Tentu saja, untuk mencapai kondisi seperti itu bukan perkara mudah. Selain EXP dalam jumlah luar biasa, teknik penguatan tubuh tingkat tinggi sangat langka dan dilindungi ketat oleh berbagai sekte besar, karena dianggap sebagai harta pusaka. Baris informasi kedua yang muncul adalah teknik baru. Tinju naga gajah Prajna LV8 LV30. Teknik ini adalah jurus pukulan tingkat bumi menengah, dengan level maksimum LV ke-30. Menariknya, saat pertama kali dipelajari, Wei Yi langsung mendapatkan level ke-8. Itu karena ia pernah mempelajari versi dasarnya, tinju naga gajah.
Karena kedua versi memiliki banyak kesamaan, sistem secara otomatis mengenali bahwa Wei Yi sudah menguasai bagian dasar teknik ini. Seperti yang kuduga, gumam Wei Yi sambil merenung dalam hati. Tinju naga gajah prajna ini jauh lebih rumit, tapi juga berkali-kali lipat lebih kuat dibanding versi dasarnya. Dengan bantuan sistem, ingatan dan gerakan dasar jurus langsung tertanam di benaknya. Ia mempelajarinya dengan kecepatan luar biasa, memahami setiap detail teknik dalam waktu singkat. Setelah selesai mempelajari dua teknik tersebut, Wei Yi membuka menu misi dan mengklaim hadiah dari kompetisi besar antar murid sekte. Karena misi itu telah selesai dengan kemenangan mutlak, tak ada penalti atau kegagalan. Isi hadiahnya pun sangat menggiurkan. 1,00 EXP kultivasi, 1,00 EXP teknik, 100.000 poin reputasi sekte, 1 peti emas. Poin reputasi dan peti emas untuk sementara ia abaikan. Yang menarik perhatian Wei Yi adalah EXP kultivasi 1 juta poin itu. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan tidak menggunakan EXP tersebut untuk menaikkan level kultivasi. Sebaliknya, ia mengalihkan seluruh poin itu ke jurus Vajra, teknik penguatan tubuh barunya. Berikut rincian pengeluarannya. 100.000 poin Vajra tingkat 1 sempurna. 200.000 poin Vajra tingkat 2 sempurna. 300.000 poin Vajra tingkat 3 sempurna. 400.000 poin Vajra tingkat 4 sempurna. Total 1,00 EXP habis tak bersisa. Namun, hasilnya luar biasa mengesankan. Jurus Vajra langsung naik dari 0 ke tingkat keempat sempurna. Saat efeknya aktif, semburan energi misterius dan luar biasa kuat mengalir ke seluruh tubuh Wei Yi meresap ke dalam tulang, otot, bahkan sumsum. Tubuhnya langsung mengalami perubahan mencolok. Secara kasat mata, tubuhnya tampak lebih kokoh dan kekar. Tulang-tulangnya berbunyi renyah satu persatu, seolah seluruh kerangka tubuh sedang diperkuat dari dalam. Walaupun dengan pakaian ia masih terlihat ramping, namun bila ia menanggalkannya, otot-otot keras seperti baja langsung terlihat jelas, dengan garis otot yang tajam dan simetris. Ini luar biasa. Wei Yi menggenggam kedua tinjunya, dan dalam sekejap, sensasi kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menyelimuti dirinya dari ujung kaki hingga ujung rambut. Tiba-tiba, ia mengulurkan tangan kanannya ke arah rak buku di samping. Tanpa mengaktifkan satu tetes pun energi spiritual, hanya dengan kekuatan fisik murni, ia mencengkram rak itu erat-erat. Krak! Rak kayu itu langsung remuk berantakan dalam genggamannya. Potongan kayu beterbangan ke segala arah seperti ledakan kecil. Wei Yi sendiri terkejut bukan main. Ia menarik napas dalam-dalam, bahkan tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kekuatan ini meningkatnya terlalu drastis. Ia bisa merasakan jelas bahwa bahkan tanpa mengerahkan setetes pun ki atau mengaktifkan roh bela diri api iblis, kekuatan fisiknya sudah cukup untuk menghadapi para petarung biasa. Padahal ini baru tingkat 4 sempurna dari jurus Vajra. Kalau aku berhasil mencapai tingkat 10 sempurna, akan jadi sekuat apa tubuhku nanti? Mungkin saat itu, kekuatan fisikku saja sudah mampu menghadapi para petarung di ranah Raja Marshall tanpa bantuan ki sama sekali. Semangat di hati Wei Yi langsung berkobar-kobar, mata berbinar penuh hasrat. Ia bahkan agak menyesal sekarang. Kalau tahu hasilnya sehebat ini, aku pasti sudah lama mempelajari teknik penguatan tubuh. Selanjutnya, ia melihat pada 1,00 poin EXP teknik bela diri yang juga didapat dari hadiah misi. Tapi, bukannya digunakan untuk meningkatkan tinju naga gajah prajna, teknik baru yang barusan ia pelajari, ia malah memilih untuk memperkuat dua senjatanya yang paling tajam. Intan pedang surya murni Cunyang Jianyi. Intan pedang malam kelam Haye Jianyi. Dua teknik ini adalah tulang punggung kekuatan serangnya saat ini, jauh lebih menentukan hasil pertempuran daripada jurus tinju yang hanya ia gunakan sebagai pelengkap. Tinju naga gajah prajna bisa ia latih perlahan seiring waktu. Tak perlu terburu-buru.
Namun, bahkan dengan 1.000.000 poin XP teknik, kemajuan dua entant pedang itu masih sangat terbatas. Ternyata, biaya EXP untuk meningkatkan entant pedang sangatlah besar seolah mengisi lubang tak berujung. Entant Surya Murni naik dari LV2 LV3. Entant Malam Kelam naik dari LV1 LV3. Lalu, selesai. EXP teknik bela diri sebesar 1,00 poin pun habis tak tersisa. Wei Yi sempat melongo. Ini baru 3 level awal saja sudah segini berat, mau sampai LV10? Entah berapa juta EXP lagi yang kubutuhkan. Meski begitu, ia bisa merasakan bahwa kedua entant pedangnya kini jauh lebih tajam dan kuat. Penguasaannya juga meningkat secara signifikan. Jika ia kembali menggunakan teknik gabungan keduanya yang sebelumnya hanya bisa bertahan sejenak sebelum meledak karena tak seimbang, kini durasi stabilitasnya sudah lebih panjang. Tak diragukan lagi, kekuatan tempur keseluruhannya telah naik 1 tingkat. Jika harus bertarung melawan musuh-musuh lamanya sekarang, ia bisa membuat mereka terkejut setengah mati. Setelah menyelesaikan semua penguatan itu, barulah Wei Yi mengalihkan perhatiannya ke sisa hadiah. 100.000 poin reputasi sekte, 1 peti emas. Setelah berpikir sejenak, ia menggertakkan gigi dan mengambil keputusan nekat. Ia menukar 100.000 poin reputasi sekte itu dengan 1 peti emas tambahan. Sekalian saja, jadi 2 peti emas. Semoga beruntung. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka peti pertama. Deng! Pemain Wei Yi membuka peti emas dan memperoleh item langka, pil penjinak binatang. Wei Yi mengerutkan dahi, lalu langsung mengambil pil itu dan memeriksa detailnya melalui panel sistem. Ternyata sistem mencantumkan penjelasan lengkap. Pil penjinak binatang. Kategori, objek langka. Fungsi, memberi kemungkinan untuk menjinakkan binatang buas spiritual agar menjadi tunggangan atau hewan peliharaan. Catatan, semakin tinggi tingkat binatang, semakin rendah peluang keberhasilannya. Jika gagal, ada kemungkinan besar binatang tersebut akan menyerang dengan dendam membara. Wei Yi langsung menghela napas panjang. Jadi ada kemungkinan gagal juga, dan kalau gagal, malah bisa dikejar-kejar sama binatang itu? Wah, ini sih setengah nekat. Walau begitu, ia tak bisa memungkiri bahwa benda ini sangat berguna, terutama kalau suatu saat ia ingin memiliki hewan tunggangan yang kuat. Ia segera menyimpan pil penjinak binatang ke dalam tas penyimpanan, karena belum ada binatang yang menarik perhatiannya saat ini. Binatang lemah jelas tak menarik, ia butuh monster sejati jika harus ambil risiko. Kini tinggal 1 peti emas lagi. Semoga yang ini benar-benar isinya emas. Wei Yi menutup mata sejenak, diam-diam berdoa dalam hati. Lalu perlahan, ia membuka peti. Sinar emas terang menyilaukan langsung menyembur keluar dari dalam kotak. Deng! Pemain Wei Yi membuka peti emas, dan memperoleh perapian alkimia tingkat tinggi, tungku 5 naga menyatu api, wulong nahuolu. Wei Yi membelalak. Napasnya langsung tercekat. Tunggu, 5 naga menyatu api! Barang ini jelas luar biasa langka dan bernilai sangat tinggi. Bahkan di seluruh sekte Raja Penakluk, ia ragu bisa menemukan tungku alkimia sekelas ini. Ini adalah alat suci bagi para alkemis, benda yang bisa membuat para master alkimia gila karena iri. Tungku ini adalah senjata utama untuk menciptakan pil legendaris. Ini baru namanya, jackpot. Bab 244, Aula Danding. Waktu pun berlalu dengan cepat. Tanpa terasa, setengah bulan telah lewat. Selama 2 minggu terakhir, aktivitas harian Wei Yi tak jauh dari memburu pengalaman untuk menaikkan level, serta yang terpenting mengenali dan menguasai peningkatan kekuatan fisiknya yang melonjak drastis. Selain itu, dia juga tekun melatih jurus Long Xiang Ban Ro Chuan, tinju naga, dan gajah prajna. Meski tinju ini merupakan teknik tingkat menengah dalam kategori teknik kelas di bumi, namun karena sebelumnya Wei Yi telah menguasai versi sederhananya, Long Xiang Chuan, tinju naga dan gajah,
maka proses latihannya berjalan cukup mulus. Dalam waktu singkat, ia bahkan berhasil menaikkan beberapa level sekaligus, dan kekuatan dari teknik tersebut pun meningkat secara signifikan. Krak! Satu pil peningkat kekuatan dilempar masuk ke dalam mulut, dikunyah dan ditelan olehnya. Zat obat yang murni langsung menyebar ke seluruh tubuh Wei, dan seiring dengan aliran energi dari teknik yang ia latih, perlahan-lahan zat tersebut berubah menjadi kai merah murni khas aliran Kairong. Itu adalah pil peningkat kekuatan yang ia peroleh sebagai hadiah dari turnamen juara besar sebelumnya, 10 botol penuh. Deng! Pemain Wei telah mengonsumsi satu pil peningkat kekuatan tingkat 5. Pengalaman kultivasi 4000. Tak lama setelah pil benar-benar dicerna, notifikasi sistem pun berbunyi. Tak diragukan lagi, menenggak pil ternyata memang cara paling efektif untuk menambah pengalaman kultivasi. Sayangnya, pil semacam ini sangat langka dan nyaris mustahil ditemukan di pasaran. Terlebih lagi, pil tingkat tinggi seperti ini bahkan dengan uang pun belum tentu bisa didapatkan. Selama 2 minggu ini, Wei telah menghabiskan 10 botol 100 pil penuh dan berhasil menambahkan total 400.000 poin pengalaman kultivasi. Dikombinasikan dengan hasil memburu pengalaman di Menara Jiwa Binatang, akhirnya ia berhasil menembus ke tahap Wuling tingkat 6. Kalau saja aku bisa dapat lebih banyak pil ini, betapa bagusnya. Wei menggumam, tatapannya penuh perhitungan. Dengan adanya sistem yang membantunya menyaring racun dan mengekstrak khasiat terbaik, ia tidak perlu khawatir soal efek samping, penumpukan racun, ataupun resistansi obat. Selama tubuhnya masih mampu menyerap, sebanyak apapun pil yang ada, semuanya bisa ia gunakan. Ini bahkan jauh lebih efisien dibandingkan naik level dengan bertarung membunuh monster. Tapi masalahnya, dari mana aku bisa dapat lebih banyak pil seperti ini? Wei merasa agak pusing. Membelinya di pasaran jelas bukan pilihan. Kalaupun ada, jumlahnya pasti sangat sedikit dan harganya pun luar biasa mahal. Tak sebanding dengan kebutuhannya. Daripada buang waktu dan sumber daya, lebih baik ia habiskan waktunya untuk mengumpulkan pengalaman. Atau mungkin, aku buat sendiri? Tingkat keterampilan alkimia Wei saat ini berada di LV39. Masih dari terakhir kali dia berhasil membuat pil di Kota Naga Hitam. Dengan level ini, statusnya masih sebagai alkemis tingkat 4, yang artinya ia hanya bisa membuat pil tingkat 4 ke bawah. Untuk membuat pil tingkat 5 pil yang dibutuhkan oleh kultivator tingkat Wuling, ia butuh naik ke level 40 dan menjadi alkemis tingkat 5. Namun, itu bukanlah hambatan terbesar. Masalah sebenarnya ada pada resep. Ya, resep pil. Tanpa resep yang tepat, tak ada satu pun alkemis yang berani sembarangan mencampur bahan dan memasak di dalam tungku. Bahkan seorang jenius alkimia pun bisa menyebabkan tungku meledak dan membakar dirinya sendiri jika mencoba bereksperimen tanpa panduan. Resep adalah harta karun paling berharga bagi seorang alkemis. Kecuali pada murid pribadi yang paling dipercaya, hampir semua alkemis akan menyimpan resep mereka rapat-rapat dan enggan membagikannya. Bahkan menjualnya di pasar pun hampir tidak pernah terjadi, karena alkemis sejati tidak pernah kekurangan uang. Sebelumnya, Wei tidak pernah kesulitan karena semua resep diberikan langsung oleh ibunya sendiri, seorang alkemis tingkat 4 yang sangat berpengalaman. Semua resep yang ia kuasai sejauh ini adalah warisan sang ibu. Namun kini, untuk naik ke tingkat kelima dan membuat pil peningkat kekuatan yang setara dengan kebutuhannya, ia jelas memerlukan resep yang sama sekali baru. Kalau begitu, bagaimana kalau aku pergi ke Aula Danding? Itu adalah satu-satunya solusi yang terlintas di benaknya. Aula Danding adalah tempat berkumpulnya para alkemis di dalam sekte. Jika ada tempat yang mungkin menjual atau menyimpan resep-resep langka, maka disinilah tempatnya. Namun ketika ia teringat pada hubungan yang tegang antara Aula Danding dan Aula Penegak Hukum, ditambah dengan konflik pribadi antara gurunya dan sesepuh Chu dari Aula Danding, Wei hanya bisa mengelus dada. Ya, bagaimanapun juga, kita lihat saja dulu.
Lagi pula sekarang aku adalah senior tertinggi di sekte ini. Masa mereka mau makan aku hidup-hidup? Dan memang benar saja. Begitu Wei tiba di aula Danding, ia langsung mendapat sambutan istimewa. Meskipun tak ada yang berani terang-terangan memperlakukannya buruk karena statusnya sebagai senior tertinggi di sekta, namun jelas terlihat dari tatapan banyak murid dan alkemis di sana, mereka semua memandangnya dengan penuh ketidaknyamanan. Itu bukan karena dirinya pribadi, melainkan karena identitasnya sebagai perwakilan dari aula penegak hukum divisi yang selalu bersaing keras dengan aula Danding. Di satu sisi, ia dielu-elukan dan dipuja-puji oleh para murid penegak hukum, namun di sisi lain, ia dilihat sebagai musuh alami oleh para alkemis di aula Danding. Untungnya, persaingan ini masih berada dalam batas yang sehat. Belum sampai pada tahap saling tikam. Namun itu tak menghalangi tatapan-tatapan tak ramah yang terus diarahkan padanya. Seolah mereka ingin mengusir tamu tak diundang itu hanya dengan kekuatan mata. Sayangnya, Wei bukan tipe orang yang bisa digertak dengan pandangan tajam. Kalau soal mental baja, kulit tebal, dan keberanian berkata langsung di depan umum bahwa semua yang di sini sampah, Wei juaranya. Jadi dia hanya tersenyum sopan pada setiap tatapan yang menghampirinya. Bahkan mengangguk ramah ke sana kemari, seolah ia benar-benar seorang junzi pria terhormat nan sopan santun. Ironisnya, sikap ini justru membuat banyak murid aula Danding merasa malu sendiri. Seolah mereka yang mempermalukan aula mereka sendiri karena tak mampu menjaga etika kepada tamu. Saat itulah, seorang pemuda berbaju putih dengan sikap ramah menghampirinya. Senyumnya hangat dan suaranya tenang. Senior Wei, ada keperluan apa ke aula Danding hari ini? Mungkin aku bisa membantu? Sikapnya si sopan. Entah itu tulus atau sekadar basa-basi, Wei tetap diam-diam mengangguk dalam hati. Paling tidak, pemuda ini tahu cara menjaga tata krama. Aku datang untuk menemui Julinger. Ucap Wei langsung, tanpa basa-basi. Julinger adalah murid pribadi sesepuh Chu dan sudah lama belajar seni alkimia di aula Danding. Wei berpikir lebih baik ia mencari gadis itu terlebih dahulu dan menanyakan situasinya, baru kemudian memutuskan langkah berikutnya. Jushimei! Pemuda berbaju putih itu tampak sedikit terkejut. Jelas ia tak menyangka bahwa Wei punya hubungan khusus dengan Julinger. Aku kakaknya. Jawab Wei sambil tersenyum santai. Oh, begitu rupanya. Kalau begitu, biar aku antar Wei Xixing ke sana. Jushimei sedang membuat pil di aula awan pil Yun dan Dian. Jawab pemuda itu dengan senyum yang kini tampak lebih hangat dan tulus. Begitu mendengar bahwa Wei adalah kakak Julinger, ekspresi si pemuda langsung berubah total. Pandangannya jadi lebih ramah, bahkan penuh rasa hormat. Wei dalam hati tertawa kecil. Sepertinya si kecil Linger cukup punya nama di aula Dandingnya. Sebelumnya, Yao Lingshan juga sempat menyebut nama Julinger dengan nada kagum. Kini, bahkan pemuda berpakaian putih ini pun tampaknya menaruh perhatian khusus padanya. Wei bisa menebak, gadis itu pasti sedang jadi primadona di kalangan para murid alkemis. Entah karena bakatnya, kepribadiannya, atau wajah cantiknya. Baiklah, terima kasih atas bantuannya, Shidi. Kata Wei dengan tenang dan sikap tetap kalem. Sama-sama, Wei Xixing. Silakan ikuti aku. Pemuda berbaju putih itu mengangguk sopan, lalu membimbing Wei menyusuri lorong utama aula Danding. Di bawah tatapan heran dan penasaran para murid lainnya, mereka berdua menuju ke bagian samping aula sebuah bangunan tambahan yang terlihat lebih tenang dan tidak terlalu ramai. Itulah Yun dan Dian aula awan pil. Begitu pintu dibuka, aroma obat-obatan herbal yang kuat langsung menyeruak keluar, menyatu dengan hawa panas yang berasal dari nyala api tungku-tungku alkimia yang menyala di dalam. Ruangan ini tampak dipenuhi beberapa murid muda yang sedang fokus penuh dalam proses pembuatan pil. Masing-masing berdiri di hadapan tungku mereka, gerakan tangan mereka cepat namun teratur, mata tajam menatap bahan-bahan yang mulai meleleh di dalam tungku. Yang menarik,
Di sekeliling ruangan ada cukup banyak penonton para murid yang datang sekadar mengamati, atau mungkin memberi dukungan diam-diam kepada orang yang mereka kenal. Suasana ruangannya sangat kompetitif, hampir seperti sedang berlangsung sebuah ajang perlombaan alkimia tingkat internal. Dan benar saja di antara para peserta, Wei Ye segera mengenali sosok yang tak asing di matanya, Julinger. Gadis itu berdiri anggun di depan tungkunya, rambut panjang dikuncir ke belakang, wajahnya serius namun tenang. Setiap gerakan tangannya menunjukkan pengalaman dan kefasihan. Bahkan dalam suasana penuh tekanan seperti ini, dia tampak tak tergoyahkan. Wah, dia sudah sejauh ini, ya? Wei dalam hati merasa bangga, tapi juga sedikit terkejut. Adik perempuannya ternyata sudah berkembang sejauh ini di dunia alkimia. Dipandu oleh si pemuda berbaju putih, Wei masuk dengan langkah ringan dan tanpa suara, tidak menarik perhatian siapapun. Ia memilih berdiri di pojok ruangan, diam-diam memperhatikan jalannya proses dan menatap Julinger dari kejauhan dengan penuh ketenangan. Kini, semua mata fokus pada para peserta lomba, sementara sang senior tertinggi dari sekta, yang juga kakak si primadona alkimia telah datang, tanpa disadari siapapun. Bab 245, hanya pandai omong kosong.